Recording in progress. Baik, izin memulai ya Pak ya. Ya, silakan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Yang terhormat Bapak Dr. Haji Dadang Rahman Munandar, MPD, selaku dosen mata kuliah pengelolaan pendidikan, serta teman-teman sekalian yang saya banggakan. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi nikmat sehat dan nikmat iman kepada kita semua sehingga kita dapat berjumpa lagi pada pertemuan di pagi ini. Bisa di next slide, Teh? Sudah, silakan. Saya Linjani Dwi Yakub dengan NPM 2110631050071 selaku moderator akan memandu jalannya diskusi pada hari ini. Saya bersama dengan rekan saya yaitu Alfi Mulyani dengan NPM 2110631050136 akan menyampaikan materi pembahasan tentang pengelolaan pendidik dan tenaga kependidikan. Bisa di next ya. Dalam pengelolaan pendidik dan tenaga kependidikan terdapat beberapa bahasan yaitu pengertian pendidik dan tenaga kependidikan, tujuan pengelolaannya, hak dan kewajiban pendidik dan tenaga kependidikan, ruang lingkup pengelolaannya, tugas dan tanggung jawab, serta tantangan dalam pengelolaan pendidik dan tenaga kependidikan. Bisa di next slide. Di sini terdapat pengertian pendidik dan juga tenaga pendidikan. Pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan bimbingan dan juga pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional, tenaga kependidikan merupakan anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan. Sedangkan pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualitas sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan. Selanjutnya. Di sini terdapat pengertian dari pengelolaan pendidik dan tenaga pendidikan. Menurut Mulyasa tahun 2012, pengelolaan pendidik dan tenaga kependidikan merupakan kegiatan yang mencakup penetapan norma, standar, prosedur, pengangkatan, pembinaan, penata laksanaan, kesejahteraan, dan pemberhentian tenaga kependidikan sekolah agar dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dalam mencapai tujuan sekolah. Tujuan pendidik dan tenaga kependidikan yaitu meliputi menciptakan iklim kerja yang harmonis, meningkatkan dan memperbaiki kapasitas yang dimiliki oleh karyawan, memungkinkan organisasi mendapatkan dan mempertahankan tenaga kerja yang cakep, dapat dipercaya, dan juga memiliki motivasi yang tinggi. Lalu, mengembangkan praktik manajemen dengan komitmen tinggi yang menyadari bahwa tenaga pendidik dan kependidikan merupakan stakeholder internal yang berharga, serta membantu mengembangkan iklim kerjasama dan kepercayaan bersama. Lalu,
Lalu yang kelima, mengembangkan sistem kerja dengan kinerja tinggi yang meliputi prosedur perekrutan dan seleksi yang ketat, sistem kompensasi dan insentif yang disesuaikan dengan kinerja, pengembangan manajemen, serta aktivitas pelatihan yang terkait dengan kebutuhan organisasi dan individu. Bisa di next slide. Selanjutnya terdapat hak pendidik dan tenaga kependidikan. Yaitu yang pertama adalah penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial yang pantas dan memadai. Yang kedua, penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja. Lalu yang ketiga, pembinaan karir sesuai dengan tuntutan pengembangan kualitas. Yang keempat, ada perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas dan hak atas hasil kekayaan intelektual. Lalu yang kelima, kesempatan untuk menggunakan sarana prasarana dan fasilitas pendidikan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas. Dalam pasal 43, pendidik juga akan mendapatkan hak lain, yaitu promosi dan sertifikasi, sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 dan ayat 2 diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Selanjutnya terdapat kewajiban pendidik dan tenaga pendidikan, yaitu meliputi menciptakan suasana pendidikan yang bermakna menyenangkan, kreatif, dinamis, dan juga logis. Mempunyai komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan, dan memberi teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi, dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan kepada pendidik dan tenaga pendidikan tersebut. Selanjutnya terdapat ruang lingkup pengelolaan pendidik dan tenaga kependidikan. Yang pertama itu ada rekrutmen. Untuk mendapatkan pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualitas dan memenuhi prinsip orang yang baik berada di tempat yang baik, maka dilakukan kegiatan perekrutan. Bisa dimulai dengan kegiatan seleksi, dilanjut dengan orientasi dan penempatan. Selanjutnya yang kedua itu ada pembinaan. Pembinaan ini dapat dilakukan dengan pendidikan dan pelatihan, di mana ini merupakan suatu upaya peningkatan pegawai agar menjadi lebih berkualitas. Lalu terdapat kompetensi dan penggajian. Di sini terdapat kesetaraan atau kesesuaian antara pekerjaan yang dilakukan dengan pendapatan yang diberikan. Lalu terdapat juga tunjangan dan kesejahteraan, kenaikan pangkat, serta DP3 atau daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan. Lalu yang ketiga itu ada pemberhentian dan pemensiunan. Pensiun yang dimaksud ini adalah berhentinya seseorang yang telah selesai menjalankan tugasnya sebagai PNS karena telah mencapai batas yang ditentukan untuk pemberhentian dan pemensiunan pegawai negeri sipil sudah diatur dalam peraturan pemerintah. Selanjutnya, baik, materi selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya kepada Teh Alpi Mulyani. Dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya yaitu kualifikasi dan kompetisi dari guru. Sebelumnya kita pengertian dulu terhadap kualifikasi guru. Itu merupakan persyaratan minimal yang mana harus dimiliki oleh seorang guru, mulai dari guru yang bertugas pada satuan pendidikan di luar formal yang mencakup kualitas akademik guru pendidikan. Sementara untuk kompetisinya sendiri itu adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati dan dikuasai oleh guru tersebut dalam melaksanakan keprofesionalannya. Nah, pada kualifikasi dan kompetisi guru ini terdapat 4 bagian. Yang pertama itu kompetisi guru pedagogik. Pada pedagogik ini meliputi yang pertama itu harus menguasai karakteristik dari peserta didik, mulai dari aspek fisik, moral, sosial, kultural, emosional,
maupun intelektual. Selanjutnya, guru harus menguasai teori belajar dan prinsip pembelajaran yang mendidik. Lalu mengembangkan kurikulum yang berkaitan dengan mata pelajaran, menyelenggarakan pembelajaran yang mendidik, memanfaatkan teknologi, informasi, dan komunikasi untuk kepentingan belajar, memfasilitasi pengembangan potensi peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimiliki, mampu berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan peserta didik, dapat menyelenggarakan penilaian dan evaluasi terhadap proses dan hasil dari pembelajaran, lalu memanfaatkan hasil penilaian dan evaluasi untuk kepentingan belajar, dan yang terakhir itu harus dapat melakukan tindakan reflektif untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Selanjutnya, yang kedua itu kompetisi kepribadian. Nah, di sini guru itu harus dapat bertindak sesuai dengan norma hukum, sosial, dan kebudayaan nasional di Indonesia. Lalu dapat menampilkan dirinya sebagai pribadi yang jujur, berakhlak mulia, karena ia akan menjadi teladan bagi peserta didik dan masyarakat. Selanjutnya, mampu menampilkan diri sebagai pribadi yang stabil, dewasa, arif, maupun berwibawa. Kemudian dapat menunjukkan etos kerja yang bertanggung jawab tinggi, memiliki rasa bangga menjadi guru, dan tentunya percaya diri. Dan yang terakhir itu dapat menjunjung tinggi kode etik dari profesi guru tersebut. Selanjutnya yang ketiga itu ada kompetisi sosial. Nah, di sini guru itu harus bisa bersikap inklusif, yang mana ia mampu bertindak objektif, serta tidak berdiskriminatif karena pertimbangan jenis kelamin, agama, ras, kondisi fisik, latar belakang, keluarga, maupun status sosial ekonomi. Selanjutnya, guru juga harus dapat berkomunikasi secara efektif, empatik, dan juga santun dengan sesama pendidik, tenaga pendidikan, orang tua, maupun masyarakat. Selanjutnya, guru juga harus dapat beradaptasi di tempat bertugas di seluruh wilayah Republik Indonesia yang memiliki keberagaman sosial budaya. Dan yang terakhir itu mampu berkomunikasi dengan komunitas profesi sendiri dan profesi lain secara lisan maupun tertulis dalam bentuk apapun. Selanjutnya yang terakhir itu ada kompetisi profesional. Nah, di sini guru itu harus dapat menguasai materi, struktur, konsep, maupun pola dari keilmuan yang mendukung mata pelajaran yang diampunya. Selanjutnya, guru juga harus menguasai standar kompetisi, baik itu kompetensi dasar pelajaran ataupun bidang pengembangan yang diampu. Yang ketiga, itu mampu mengembangkan materi belajar yang akan dibawakan atau diampunya secara kreatif. Selanjutnya, yaitu mengembangkan keprofesionalannya secara berkelanjutan dengan melakukan tindakan yang reflektif. Dan yang terakhir itu, guru harus dapat memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk berkomunikasi dan mengembangkan dirinya. Ya. Selanjutnya, itu tugas dan fungsi pendidik dan tenaga kependidikan. Di dalam Undang-Undang Republik Indonesia, yaitu Pendidikan Nasional, pasal 39, tahun 2003, tugas dan fungsi tenaga pendidik dan kependidikan ialah yang pertama, pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan, melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembinaan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik dan perguruan tinggi. Selanjutnya yang kedua yaitu tenaga pendidikan itu bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan. Nah, yang selanjutnya itu tugas dan tanggung jawab pendidik. Bisa dilihat di sini terdapat 9 kriteria pendidik beserta tugas dan untuk tugas dan tanggung jawabnya. Yang pertama, kita mulai dari guru. Untuk guru ini adalah sebagai pembelajar yang memotivasi, memfasilitasi, mendidik, membimbing, serta melatih peserta didik sehingga dapat menjadi manusia yang berkualitas, akan mampu mengembangkan potensi kemanusiaannya secara optimal. Selanjutnya, dosen. Nah, dosen ini sebagai agen pembelajaran yang dapat memotivasi, memfasilitasi, mendidik, membimbing, dan melatih peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi, sehingga mampu menjadi manusia yang berkualitas, yang mengaktualisasikan
potensi kemanusiaannya secara optimum dengan melakukan penelitian untuk pengembangan ilmu teknologi, dan seni atau ipteks, serta melakukan pengabdian kepada masyarakat. Lalu yang ketiga itu pelatih. Nah, pelatih ini memberikan pelayanan pembelajaran pada lembaga pendidik dan pelatihan. Lalu selanjutnya konselor. Nah, pada konselor ini, ia adalah sebagai pemberi layanan bimbingan dan konseling kepada peserta didik di satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar, menengah, maupun pendidikan tinggi. Lalu yang selanjutnya itu ada tutor. Nah, untuk tutor ini dia adalah orang yang memberikan bantuan belajar kepada peserta didik dalam proses pembelajaran mandiri atau proses belajar dalam kelompok pada satuan pendidikan jalur formal maupun non-formal. Selanjutnya, fasilitator. Nah, tugas fasilitator ini, ia memberikan pelayanan pembelajaran kepada lembaga pendidikan dan pelatihan. Selanjutnya di sini ada Widya Suara. Pada Widya Suara ini bertugas mendidik, mengajar, dan melatih peserta didik pada program pendidikan dan pelatihan prajabatan ataupun pemerintah daerah. Lalu ada pamong belajar. Nah, untuk pamong belajar ini tugasnya sebagai penyuluh, pengajar, pembimbing, pelatih peserta didik, dan pengembang model program pembelajaran, alat pembelajaran, dan pengelolaan pembelajaran pada jalur pendidikan non-formal. Lalu ada yang terakhir itu instruktur. Nah, instruktur ini memberikan pelatihan teknis kepada peserta didik pada kursus dan ataupun pelatihan lain. Selanjutnya yaitu tugas dan tanggung jawab dari tenaga kependidikan. Dalam ayat 2 pasal 140 bab 7 RPP tahun 2005, tugas dan tanggung jawab tenaga pendidik itu meliputi 12 kriteria. Bisa dilihat di sini ada pimpinan. Nah, pimpinan ini merupakan satuan pendidikan yang mengelola satuan pendidikan pada pendidikan formal ataupun non-formal. Lalu ada penilik. Penilik itu tugasnya melakukan pemantauan, penilaian, dan pembinaan pada satuan pendidikan non-formal. Lalu ada pengawas. Pengawas ini tugasnya melakukan pemantauan, penilaian, dan pembinaan pada satuan pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan anak usia dini pada jalur formal. Selanjutnya ada tenaga perpustakaan. Nah, tenaga perpustakaan ini tugasnya melaksanakan pengelolaan sumber belajar di perpustakaan. Lalu ada tenaga laboratorium, yaitu tugasnya membantu pendidik mengelola kegiatan praktikum di laboratorium suatu pendidikan. Lalu kita ke teknisi sumber belajar. Teknisi sumber belajar ia memiliki tugas mempersiapkan, merawat, memperbaiki sarana dan prasarana pembelajaran pada satuan pendidikan. Lalu tenaga lapangan pendidikan. Nah, ia memiliki tugas melakukan pendataan, pemantauan, pembimbingan, dan pelaporan pelaksanaan pendidikan secara non-formal. Lalu kita ke tenaga administrasi. Nah, tenaga administrasi ini tugasnya itu menyelenggarakan pelayanan administrasi pada satuan pendidikan. Lalu kita ke psikolog. Psikolog ini memberikan tugas untuk memberikan pelayanan bantuan psikologis, pedagogis kepada peserta didik dan pendidik pada satuan pendidik khususnya di anak usia dini. Lalu selanjutnya pekerja sosial. Tugasnya itu untuk memberikan layanan bantuan sosiologis, pedagogis kepada peserta didik dan pendidik pada satuan pendidikan khususnya pendidikan khusus dan pendidikan anak usia dini. Lalu ada terapis. Terapis ini bertugas untuk memberikan layanan bantuan sosiologis, pedagogis kepada peserta didik pada satuan pendidikan khusus dan pendidikan anak usia dini. Dan yang terakhir itu kita ada tenaga kebersihan sekolah, yang mana ia bertugas memberikan layanan kebersihan di lingkungan sekolah untuk menciptakan kenyamanan bagi peserta didik. Ya. Nah, selanjutnya gimana? Tantangan ya, silakan. Nah, selanjutnya itu
terdapat tantangan pengelolaan pendidikan dan tenaga pendidikan. Yang pertama di sini ada profesi. Nah, pada profesi ini dalam bidang pendidikan selain guru, itu masih belum dikenal luas oleh masyarakat dan pustakawan, sehingga masih kurangnya dukungan terhadap pengembangan profesi. Karena salah satu ukuran profesi adalah yaitu pengakuan dari masyarakat tentang etis profesi tersebut. Lalu kedua itu ada mutasi. Nah, mutasi ini terjadi di lingkungan organisasi pendidikan yang mana terkadang berkonotasi buruk akibat perpindahan tenaga pendidikan dari satu wilayah ke wilayah lain. Sangat jarang dilakukan. Hal ini berakibat buruk bagi pengembangan staf. Dengan kata lain, wilayah yang kekurangan tenaga ahli akan sulit menerima suplai tenaga ahli yang baru. Lalu ada produktivitas. Nah, pada produktivitas ini kerja masih dianggap rendah yang diakibatkan oleh kecerobohan dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan pengelolaan tenaga pendidikan itu sendiri, seperti perencanaan pengadaan tenaga pendidikan yang belum efektif, penyeleksian yang belum lancar, sistem imbalan yang belum cukup memadai, serta pengawasan ketenagaan yang belum mendapat perhatian yang cukup. Lalu selanjutnya kita ke perilaku. Nah, pada perilaku ini terkadang terdapat perilaku tenaga kependidikan yang kurang menguntungkan seperti perilaku yang paternalistik yang mana terjadi karena keengganan bawahan untuk berpendapat atau karena dominasi atasan terhadap bawahan itu teramat kuat. Sehingga menciptakan kepatuhan yang semu, kurangnya kemandirian dalam bekerja. Nah, konsesnya itu akan menekankan pada perilaku penerapan secara informal dan forum formal resmi yang mana hanya mengukuhkannya dan terdapat adanya perilaku evasif yakni tidak satunya antara kata dengan perbuatan. Selanjutnya perilaku tenaga pendidikan kadang cenderung primordialisme, yaitu enggan meninggalkan tempat asal sehingga pemerataan tenaga ahli bidang kependidikan itu sangat sulit untuk dilaksanakan. Hal ini juga ditandai dengan sulitnya beradaptasi dengan lingkungan yang baru, sehingga mereka tidak mudah untuk bekerja di tempat yang baru. Nah, yang terakhir itu ada berbagai perubahan. Nah, untuk perubahan ini kerap kali terjadi di luar sistem pendidikan ataupun sistem sekolah, yang mana diakibatkan oleh lajunya pertumbuhan penduduk, kemajuan iptek, serta perubahan-perubahan global, regional, ataupun lokal yang terjadi dalam kondisi sosial, ekonomi, dan budaya. Nah, pada perubahan-perubahan ini, untuk sebagian telah membawa dampak yang kurang menguntungkan terhadap kondisi kehidupan para pegawai ataupun tenaga pendidikan dalam kehidupan lingkungan organisme pendidikan nasional sebagai sistem yang terbuka. Oke, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas pemaparan materinya, Teh Alfi. Selanjutnya, kita masuk ke dalam sesi tanya-jawab. Bagi teman-teman yang ingin mengajukan pertanyaan, boleh raise hand terlebih dahulu. Baik, di sini sudah banyak yang raise hand ya. Untuk pertanyaan pertama itu ada dari Teh Arifah. Silakan Teh Arifah. Oke, terima kasih sebelumnya. Izin bertanya, seperti yang kita ketahui ya, bahwa hak guru itu masih belum tercukupi gitu. Salah satunya kayak guru honorer yang masih dengan status yang tidak jelas dan kesejahteraan yang rendah, sehingga memungkinkan bahwa mereka itu melaksanakan kewajiban serta tanggung jawabnya tuh kurang efektif aja gitu. Nah, menurut kelompok kalian, bagaimana cara mengatasi permasalahan ini? Terima kasih sebelumnya. Baik, terima kasih Teh Arifah atas pertanyaannya. Pertanyaan selanjutnya ada Randy. Pada Randy dipersilakan. Ya, silakan. Oke, baik. Terima kasih moderator. Izin Jangan lupa bertanya. dicatat ya. Sorry. Jangan lupa dicatat ya. Itu kelompok Enjani dan dia. So, ya Baik, dicatat. Pak. Ya, oke. Silakan.
Oke, saya Randy dari kelompok 12. Izin bertanya mengenai kompetensi sosial. Kompetensi sosial yang seperti apa yang harus dimiliki guru untuk berkomunikasi dengan wali murid untuk meningkatkan kualitas peserta didik? Terima kasih. Bagus, bagus. Ya, terus. Baik, terima kasih Randy atas pertanyaannya. Selanjutnya ada Teh Elsa. Pada Teh Elsa dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Saya Elsa dari kelompok 1 izin bertanya. Pada slide 8 terdapat kewajiban pendidik dan tenaga kependidikan. Apakah semua pendidik dan tenaga kependidikan sudah melaksanakan kewajibannya di sekolah? Jika belum, contohnya kewajiban apa yang belum bisa dilaksanakan oleh beberapa pendidik dan tenaga pendidikan? Terima kasih. Baik, terima kasih Teh Elsa atas pertanyaannya. Selanjutnya ada Teh Widiarti. Pada Teh Widiarti dipersilakan. Ya, terima kasih kepada moderator. Sebelumnya saya Widiarti Lestari dari kelompok 11, izin bertanya. Sebelumnya kan kewajiban tenaga pendidik itu yaitu menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dan logis. Lalu, bagaimana upaya yang telah dilakukan tenaga pendidik dalam menciptakan suasana tersebut? Terima kasih. Ya, terus. Baik, Catat terima dulu ya. Catat dulu aja ya. Selanjutnya ada penanya dari Teh Seli. Kepada Teh Seli, silakan. Ya, terima kasih kepada moderator. Perkenalkan, saya Seli Marlinda dari kelompok 8, izin bertanya mengenai kompensasi atau penggajian pendidik dan tenaga kependidikan. Nah, menurut kelompok 5, apakah prinsip yang diterapkan dalam pemberian kompensasi atau penggajian yaitu equal pay, equal work sudah terrealisasikan dengan baik dalam dunia pendidikan? Mungkin itu saja, Teh. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Ada Teh Aulia. Untuk Teh Aulia dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Sebelumnya saya Aulia dari kelompok 9, izin bertanya. Jadi latar belakang dan perilaku setiap murid kan pasti berbeda dan selalu ada tantangannya. Bagaimana cara pendidik menyikapi tantangan? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Selanjutnya ada Teh Anissa Mutiara. Pada Teh Tiara, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Sebelumnya saya Anissa Mutiara Salsabila dari kelompok 6, izin bertanya. Tadi pada PPT di slide kelima terdapat poin yang berisi mengembangkan praktik manajemen. Apa alasan manajemen diperlukan dalam mengelola pendidik dan tenaga kependidikan? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Selanjutnya ada Teh Sabrina. Pada Teh Sabrina dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya Sabrina dari kelompok 2, izin bertanya. Pada slide 9 terdapat kualifikasi dan juga kompetensi guru yaitu pedagogik. Pertanyaannya adalah langkah-langkah apa saja yang bisa dilakukan untuk meningkatkan kompetensi pedagogik guru guna meningkatkan mutu pembelajaran. Terima kasih. Baik, terima kasih pertanyaannya. Selanjutnya ada Teh Amelia. Kepada Teh Amelia dipersilakan. Baik, terima kasih. Saya Amelia dari kelompok 3. Bagaimana menurut pendapat kelompok kalian terkait tidak meratanya tenaga pendidik di daerah terpencil? Bahkan di suatu sekolah saja ada tenaga pendidik yang tidak lebih dari 10 orang. Terima kasih. Baik, terima kasih Teh Amelia atas pertanyaannya. Selanjutnya ada Teh Asia. Kepada Teh Asia dipersilakan. Baik, terima kasih. Sebelumnya saya dari kelompok 10 yang bertanya ya. Tentang kode etik guru. Nah, menurut kelompok kalian, apakah ketika guru itu melanggar kode etik itu dapat berpengaruh kepada pengelolaan pendidikan yang sedang dilaksanakan di sekolah? Terima kasih. Baik, terima kasih Teh Asia atas pertanyaannya. Lalu yang terakhir ini ada Teh Ara. Pada Teh Ara dipersilakan. Baik, sebelumnya terima kasih kepada moderator. Perkenalkan saya Ara dari kelompok 7, izin bertanya.
Tadi telah disebutkan menurut kualifikasi dan kompetensinya, guru itu harus memiliki sikap profesional. Nah, maka apa pendapat kalian terkait dengan tenaga pendidik atau guru yang mengajar tidak sesuai dengan pendidikan terakhirnya? Terima kasih. Baik, terima kasih Teh Hara atas pertanyaannya. Mungkin udah semuanya pertanyaannya. Dari Bapak Dadang mungkin ada yang ditambahkan atau kami langsung menjawab aja, Pak? Baik, mungkin langsung dijawab saja ya. Pertanyaan dari... Sebentar, tadi saya belum buka. Jadi, kembali saya ulang bahwa pendidik itu adalah guru ya. Itu guru. Kemudian tenaga kependidikan itu bisa pengawas, ya, kepala sekolah, pustakawan, tenaga tata usaha, pokoknya selain guru itu disebut tenaga kependidikan. Nah, pendidik dan tenaga pendidikan atau kita sebut saja sumber daya manusia ya di dalam manajemen pengelolaan pendidikan, ini tentu sangat berarti posisinya, ya, sangat berarti. Oleh karena itulah maka tenaga pendidikan ini baik ditinjau dari sisi jumlah, volume ya, maupun mutunya harus ditingkatkan, kualitas harus ditingkatkan. Jadi sudah ada pertanyaan itu. Nah, memang ada banyak permasalahan yang berkaitan dengan pendidik dan tenaga pendidikan. Di antaranya masalah kesejahteraan ya. Karena kita mengenal ada pendidik dan tenaga pendidikan yang memang diangkat oleh pemerintah yang disebut dengan sertifikasi. Tetapi ada juga yang diangkat oleh yayasan. Bagaimana solusinya? Banyak solusinya. Samping dasar internal dari yayasan, ini isunya untuk sekolah, untuk tenaga pendidikan yang sekolah yang mengajar di sekolah swasta atau pendidik dan tenaga pendidikan yang bekerja di sekolah swasta, tentu peran yayasan dan masyarakat sangat penting. Nah, kalau untuk yang di negeri ada biaya-biaya, yaitu diantaranya bantuan operasional sekolah, ada BOS daerah ya, di Provinsi Jawa Barat ternyata ada BPMU. Nah, ini juga berkaitan dengan bagaimana mengurangi kesenjangan. Tapi sejauh ini belum terpecahkan, makanya masih banyak tenaga honorer terutama yang sampai sini kesejahteraannya jauh dari memadai ya, apalagi sama dengan UMR kalau dilihat. Ini juga PR besar bagi semua, termasuk pemerintah, masyarakat dan orang tua yang punya tanggung jawab terhadap pengelolaan pendidikan. Jadi pengelolaan pendidikan itu ditanggung jawabnya oleh 3, pemerintah, masyarakat, dan orang tua. Itu tambahannya. Nanti saya dengarkan dulu jawaban dari kelompok, nanti saya tambahkan lagi. Silakan dijawab dulu. Baik, terima kasih Pak atas tambahannya. Ya, silakan jawab dulu. Mungkin pertanyaan dari Teh Sabrina akan dijawab oleh Teh Alpi. Iya, silakan. Dipersilakan. Ya, ini saya screen-nya tutup dulu ya, supaya ini tidak berat. Baik, terima kasih moderator. Izinkan saya menjawab pertanyaan dari Teh Sabrina ya. Pertanyaan terkait langkah yang bisa dilakukan untuk meningkatkan kompetensi dari pedagogik ya. Menurut saya itu yang pertama harus melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Lalu guru itu harus melakukan pelatihan yang bisa mendukung
kualitas-kualitas dari pembelajaran yang akan dilakukannya. Lalu harus memperbanyak membaca, sehingga kan nanti bisa menjadi contoh juga buat peserta didiknya. Selanjutnya, bisa juga melakukan observasi dan evaluasi untuk meningkatkan keterampilan-keterampilan yang dia miliki gitu. Terima kasih. Apakah sudah menjawab? Ya, cukup ya, bagus. Silakan yang lainnya. Baik, terima kasih Teh jawabannya. Mungkin pertanyaan selanjutnya itu ada dari Teh Sally yang akan dijawab oleh saya sendiri. Pertanyaannya itu, apakah prinsip yang diterapkan dalam pemberian kompensasi atau pengajian yaitu equal pay, equal work sudah terrealisasikan dengan baik dalam dunia pendidikan? Jadi di sini maksud dari equal pay, equal work sendiri itu merupakan kesesuaian atau kesinambungan antara pekerjaan yang dilakukan dengan pendapatan atau hasil yang akan diterima oleh pegawai itu sendiri. Nah, dalam pemberian gaji dan kompensasi biasanya itu sudah diatur oleh pemerintah. Jadi sekolah dapat menyesuaikan dengan aturan pemberian gaji dan kompensasi yang diberikan oleh pemerintah tersebut. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan di beberapa sekolah juga terdapat pendistribusian gaji dan kompensasi yang diatur secara pribadi oleh lembaga itu sendiri. Yang mungkin sudah diperhitungkan dengan pemasukan yang ada di dalam lembaga tersebut. Mungkin seperti itu jawabannya. Boleh dilanjut? Bagus. Ya, lanjutkan. Bagus. Untuk pertanyaan selanjutnya, mungkin pertanyaan selanjutnya dari Teh Amelia akan dijawab oleh Teh Alfi. Silakan Teh. Baik, izin menjawab dari pertanyaan Teh Amelia ya, mengenai jumlah atau tidak meratanya tenaga pendidik di lingkungan desa. Ini kan seperti yang sudah dibahas, memang menjadi tantangan yang besar dalam pengelolaan pendidik dan tenaga pendidikan, yang mana terdapat perilaku tenaga pendidik yang cenderung enggan meninggalkan tempat asal, sehingga pemerataan tenaga ahli di bidang pendidikan itu cukup sulit dilaksanakan. Nah, menurut saya bisa diatasi dengan mungkin pemerintah bisa membuka lowongan pekerjaan mengenai hal tersebut dan mengirimkan tenaga guru profesional tersebut untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan guru di daerah tersebut. Juga bisa melaksanakan pembelajaran online yang mana terhubung dengan pembelajaran online yang dibuat oleh Dinas Pendidikan. Namun tidak lupa pemerintah juga harus dapat menjamin kesejahteraan dari tenaga pendidik tersebut, yang mana harus dapat memenuhi hak-hak yang memang sudah menjadi hak dari tenaga pendidik, yang mana sudah disebutkan sebelumnya. Terima kasih. Iya, bagus. Satu lagi. Baik, terima kasih Teh Alfi. Selanjutnya mungkin pertanyaan dari Teh Tiara akan dijawab oleh saya sendiri, menyangkut dengan alasan manajemen dalam pengelolaan pendidik dan tenaga pendidikan. Nah, manajemen pendidikan sendiri itu merupakan suatu atau rangkaian kegiatan yang berupa proses pengelolaan usaha kerjasama dalam suatu kelompok orang-orang yang bergabung dalam seperti tanda kutip organisasi pendidikan dengan tujuan untuk mencapai pendidikan yang telah ditetapkan. Untuk tujuan secara umumnya itu memungkinkan organisasi mendapatkan dan mempertahankan tenaga kerja yang cakep, dapat dipercaya, dan memiliki motivasi yang tinggi. Lalu meningkatkan dan memperbaiki kapasitas yang dimiliki oleh tenaga pendidikan, dan mengembangkan sistem kerja serta menciptakan iklim kerja yang harmonis. Mungkin seperti itu jawabannya. Tambahkan ya. Jadi betul dalam manajemen pendidikan, manajemen itu kan untuk mengatur, mengelola supaya pendidikan ini tepat sasaran ya, tepat sasaran dan juga tepat hasil ya, produktif dan efektif dan efisien. Nah, permasalahan di dalam pengelolaan pendidik dan tenaga pendidikan yang sekarang kita bahas memang intinya ada di mutu, karena bagaimanapun juga ini ada sebuah
ungkapan ya dari Kaisar Hirohito ya, ketika ketika tahun 1045 ini dibombardir oleh Amerika pada Perang Dunia Kedua. Nah, dijatuhkan ribuan ton Jepang lumpuh ya, semua termasuk Kaisar. Kaisar juga pingsan. Ketika pingsan, dia bangun, dia tidak tanya berapa gedung yang rusak, berapa jembatan yang runtuh, ya, berapa pasukan yang mati. Tapi dia tanya, siapa? Berapa guru yang masih? Juga ketika Nabi Muhammad perang Khandaq, ya, perang yang lama, menguras tenaga, yang banyak sekali, sahabat juga menginventarisir, bertanya siapa, berapa yang hatam Quran. Nah, apa ini artinya semua? Ini artinya bahwa kata Kaisar Hirohito, no change, tidak ada perubahan kalau tidak ada pendidikan, no education, ya, no education, no teacher. Jadi tidak akan ada perubahan dalam dunia ini kalau tidak ada pendidikan. Tidak akan ada pendidikan kalau tidak ada guru. Jadi guru ini sangat penting ya, sangat penting. Nah, saking pentingnya beberapa negara memperingkatkan, tadi kan bicara equality for pay ya, equality work ya, keseimbangan antara penghargaan ya, reward, gaji dengan bekerja. Nah, di negara-negara yang sudah maju, yang punya kesadaran tinggi terhadap pendidikan, misalkan di Norwegia ya, beberapa negara Eropa, di Saudi Arabia, itu guru itu tenaga gaji yang tertinggi, ya, bahkan ya kedua tertinggi ya, tertinggi. Hanya di kita di Indonesia gaji guru itu ranking ke 100 sekian, ya. Kenapa? Ya kembali kepada manajemen, di antaranya kepada leadership, kepada kepemimpinan, ya. Di mana pemimpinannya menghargai pendidikan? Tidak. Nah, kondisi hari ini itu adalah produk pendidikan mungkin 10 tahun yang lalu atau 20 tahun yang lalu. Begitu. Ya. Kenapa kita ini sulit keluar dari permasalahan baik ekonomi, politik ya. Kemarin ada kejadian yang kalau diukur dari jumlah yang meninggalnya, ini disebut bencana internasional ya, dalam bidang olahraga. Ratusan orang yang meninggal pada event olahraga mati sia-sia. Ya, kenapa? Kesalahan manajemen ya, kesalahan manajemen. Kenapa kesalahan manajemen? Karena dia tidak belajar tentang manajemen ya. Yang belajar tidak berpendidikan, dia mungkin pendidikan tapi tingkat kesadarannya terhadap esensi dari sebuah pendidikan itu rendah, kejujurannya ya, dalam boleh yang tidak bersalah, apalagi kedaulatan. Sudah kejadian tidak ada yang mau dipersalahkan.
Nah, teruskan ya. Jadi terputus nih. Ini lucu mati. Itu tangkanya terlalu curam, pintunya tertutup. Tangga curam itu kan yang buat manusia. Ketika dibangun ya itu lucu. Jadi inilah menunjukkan bahwa moralitasnya rendah. Ini moralitas pimpinan, ya, pimpinan kita terpuruk, ekonomi terpuruk, semua tidak diselesaikan, permasalahan terus berlanjut, ya. Nah, ini menunjukkan. Nah, ini sampai yang sampai terjadi. Ini adalah pendidikan, ya, sistem pendidikan kita rusak, ya, sedang terjadi perusakan. Sekarang aja sedang ada destruksi mengenai pendidikan. Mohon maaf ya, dengan kondisi pembelajaran yang online ini, kesiapan guru harus mengejar bagaimana kekurangannya. Dan ini tidak bisa hanya guru saja, mahasiswa terutama harus juga proaktif. Bagaimana ini menggali, menyesuaikan diri, ya, beradaptasi pada kondisi-kondisi yang aktual seperti ini. Nah, itu tadi ini yang disebut dengan manajemen. Kembali kepada kesejahteraan guru. Ya, kesejahteraan guru memang di Indonesia jadi permasalahan yang sulit dipecahkan, ya, karena tadi leadership, keberpihakan, kepemimpinan, ya, gimana kepemimpinan, gimana keberpihakan, sehingga manajemennya ya tidak ada keberpihakan kepada guru, ya, kepada guru. Dilakukan oleh pemerintah daerah pada waktu tahun 2012, 2010, ya. Ya 2010 atau bukan 2010, mungkin 2006. Anda sudah lahir belum 2006? Amanda sudah lahir belum 2006? Halo? Amanda? Sudah lahir belum? Halo Amanda? Atau siapa yang menjawab? Asa Kaula sudah hadir belum? Sudah lahir tahun 2006? 2006 serang 2022, ya, sudah ya, oke. Nah, 2006 saya mengelola pendidikan tingkat provinsi Jawa Barat, ya. Pada itu saya kepala bidang pendidikan dasar. Nah, saya mengidentifikasi, diperintahkan oleh gubernur, pada itu Pak Gubernurnya Pak Dani Setiawan, sebelum Pak Aher, sebelum itu, ya. Nah, mengidentifikasi di 18 kabupaten di Jawa Barat, semua kabupaten kota itu sekarang ada 26, 18-nya adalah kabupaten. Ini kekurangan guru. Nah, kurang lebih kekurangan guru SD 1.000. Berarti perlu 18.000. Pada waktu itu karena ada kepemimpinan, ya mudah. Sudah aja diangkat 18.000 itu. Ya. Nah, itu kan sederhana kalau melalui sebuah kewenangan. Ketika seorang punya kepemimpinan, punya kewenangan, dan dia ada kepemimpinan dan keberpihakan, maka manajemen keberpihakan kepada pendidikannya menjadi mudah. Perintahkan pegawainya, ya. Nah, untuk itu diangkatlah 18.000. Nah, sekarang guru diangkat 1.000 juga, ya, hanya di perkotaan. Dan kemudian langkah yang kedua, dulu pernah kita undang, misalkan di daerah Sukabumi, Karawang, yang desa yang jauh di pantai, hubungi kepala dinasnya, kita hubungi siapa, bupatinya, untuk mengirimkan kontingen, mengirimkan guru, calon guru, ya, calon guru, kirim ke Bandung. Kalau itu karena di Unsika belum negeri dan belum ada FKIP gitu, ya. Kirim, kemudian diberi beasiswa dan di kuliah, ya, kuliah. Ada yang 3 tahun, diploma 3, ada yang S1 diundang. Bahkan sebelumnya ada yang 2 tahun D2, D1.
diundang kontingen dari daerah. Ya, sekarang kan yang diundang itu hanya STPDN ya. Dulu guru pernah mengundang kontingen. Jadi dari pelosok-pelosok diseleksi, ya, kemudian diundang, dikuliahkan, pulangnya diangkat langsung jadi PNS di daerah itu. Sehingga permasalahan yang berkaitan dengan distribusi, orang ingin pindah. Contoh misalkan ya. Oke. Yang bisa saya katakan, silakan kelompok, kalau tidak ada pertanyaan, tidak. Lagi masalah tugas ya. Ini di WA ini harus mereka ini, dan di Google Drive saya periksa baru boleh ditayangkan di YouTube. Oke, ada pertanyaan? Halo? Silakan, ada pertanyaan? Halo? Saya tutup dulu nih supaya tidak terlalu berat. Halo? Ada pertanyaan tidak? Cukup, Pak. Cukup, Pak. Oke, kalau cukup ya silakan tutup. Kalau cukup kelompok 4, silakan tutup. Baik, izin masuk ya. Setelah selesai diskusi kita pada hari ini, terima kasih kepada Bapak Dadang dan juga terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir dalam pertemuan kali ini. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akhir ya. Terima kasih.